Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke ngobrol-ngobrol santai kita. Santai aja sambil menikmati kopi, sambil nugas, mungkin sambil dengerin saja boleh tanpa melihat video kita. Nah, kali ini kita mau membahas terkait masalah siapa sih kita gitu. Kita kok tiba-tiba muncul di YouTube gitu ya. Muncul di beranda kalian. Nah, kita tuh siapa? Nah, kali ini aku, Torik dan istriku Kiva, kita mau memperkenalkan diri teman-teman. Mungkin teman-teman nggak paham ini. Tapi sebenarnya udah pernah sih perkenalan. Ya nggak apa-apa. Iya. Setiap nanti kalau udah 10 juta subscriber tetap ini. Oke. Nah, ini istriku. Nah, kita mau memperkenalkan teman-teman. Nah, dari istri dulu deh. Dari adik dulu. Mungkin bisa kenalin siapa, background pendidikannya seperti apa, atau mungkin dulu seperti apa. Mungkin monggo. Oke, perkenalin teman-teman, namaku Itaki Fauzia, nama lengkapnya. Nah, biasanya dipanggil Kiva. Di sini kebetulan alhamdulillahnya saya pernah belajar studi tentang film di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan baru aja selesai di tahun ini gitu. Nah, kalau gitu sekarang gantian Mas. Siapa sih Mas itu? Saya hanya seenggok manusia. Nggak serius ya? Nggak, jadi saya Torik teman-teman. Saya mahasiswa Jogja juga. Kita sama-sama mahasiswa Jogja, bertemu di Jogja dan bertahan sementara setelah menikah di Jogja gitu ya. Nah, saya kuliah di mungkin nggak teman-teman bingung gitu. Kuliahnya di mana Saya dulu? kuliahnya di Universitas Islam Negeri UIN Sukijo, Sunan Kalijogo. Nah, jadi saya dan istri itu berbackground pendidikan, latar masalah pendidikan yang berbeda. Jadi kita kalau latar belakang keluarga yang berbeda dan tentunya ya, dan ada lagi karena maksudnya karena kuliahnya sangat beda gitu ya, otomatis dunia kerjanya juga kurang lebih tuh hampir apa ya, bisa dibilang hampir beda gitu ya, ranahnya sangat bertolak belakang. Dan juga ada lagi nih yang lucu, circle kita juga beda banget. Nah, tapi ini yang bikin teman-teman kita tuh pada teman-teman kita atau dosen saudara, kita, dosen, dan bahkan sampai bapakku dulu pertama kali itu kayak juga ngerasa, loh kok bisa sih, kan kalian itu apa ya, ibaratnya tuh ngalor ngidul. Jadi apa ya, barat dan timur ya, ngalor ngidul bukan dong, utara dan selatan. Jadi kayak maksudnya itu bertolakan gitu loh. Jadi yang satu seni, yang satu di kampus Islam. Nah itu kan kalau yang nggak tahu dalamnya itu udah cuma ngomong isi, habis itu cuma ngomong ubin, itu udah orang, hah kok bisa kalian, kok bisa ketemu, kok bisa kenal, kok bisa nikah. Nah itu banyak banget apa ya, pertanyaan, terus guyonan, bahkan yang ngomongin kalau kita tuh beda banget tapi kok bisa kita dipersatukan. Nah, karena saya istimewa sih, makanya dia memilih saya. Ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke inti deh, mungkin bisa ceritain adik dulu tuh kok tiba-tiba keisi gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya bener sih, tiba-tiba keisi, karena sejujurnya itu bukan keinginan awal saya buat bukan keinginan awalku buat apa ya, langsung kuliah di ISI gitu loh. Jadi aku dulu kan SMP SMA itu kan di pesantren ya, sombong amat, di Jombang gitu. Ada salah satu pesantren di Jombang namanya Al-Aqobah. Nah, di situ juga emang dari awal sekolah sih ya, maksudnya bahkan dari TK mungkin ya, aku ngerasa emang aku lebih senang berhitung gitu. Jadi aku ngerasa emang aku juga punya sedikit keunggulan dalam hal berhitung, karena suka berhitung gitu ya, otomatis suka matematika gitu-gitu. Terus
Itu MIPA lah terus, ya, iya MIPA. MIPA, matematika dan IPA. Terus berjalan sampai MI, lulus MI, sampai apa namanya SMP dan SMA gitu. Nah, tapi waktu di SMA ini aku ngerasa kayak sebenarnya saat aku SMA tuh saat-saat yang paling sedikit aku ada di kelas. Tahu nggak kenapa? Karena aku dulu tuh aktif di OSIS. Terus habis itu tuh mulai dari kelas 1 SMA tuh udah aktif di apa OSIS. Terus habis itu aku juga ikut majalah sampai nerbitin 2 kali. Jadi setahun tuh nerbitin sekali. Jadi aku sampai 2 tahun. Terus habis itu aku juga pengurus pondok. Terus habis gitu, nah aku dulu juga sering ikut lomba gitu, olim-olim gitu dan lain-lain. OSN. Ya OSN salah satunya, cuman emang nggak lolos sih ya, maksudnya nggak menang Nggak sampai Jawa sebesar Timur. Iya nggak sebesar, Xaviera, iya ya Sandy jangan gitu. dibandingin gitu Iya, dong. iya, Saya ini oke, udah oke. nyil tambah Sorry, nyil. sorry. Nah, tapi tuh apa namanya habis itu ada satu hal, jadi aku dulu tuh sempat ikut broadcasting ya waktu SMA itu. Jadi itu tuh kayak ada apa namanya ekstrakurikuler broadcasting. Nah waktu itu yang mengajar adalah beliau Ustadz Rashid Mufti Rashid. Terus habis itu beliau itu pernah dapet short course berapa ya, kayaknya 10 bulanan deh di Amerika ceritanya gitu. Nah aku kurang begitu paham juga sih waktu itu sebenarnya beliau short course-nya apa, tapi diantaranya ya kayaknya ada soal, beliau juga pokoknya membawa pengetahuan soal broadcasting gitu, dunia broadcasting. Tapi dunia broadcastingnya ini lebih ke penyiaran gitu, radio kayak gitu. Nah terus kebetulan juga di sekolah kita tuh ada dulu tuh Rainbow Room namanya, jadi ruang apa pelangi gitu. Nah itu isinya kayak radio gitu, radio sekolah. Nah kita tuh jadi kalau kayak istirahat gitu biasanya ada yang siaran, tapi ya siarannya biasa lah radio anak sekolah, isinya kayak titip salam-salam atau apa namanya musik-musik kayak gitulah, titipan musik apa, pengen dengerin musik apa kayak gitu lah, request. Nah kayak gitu. Tapi waktu itu aku belum aktif sebenarnya, aku bahkan belum ikut gitu waktu itu. Nah terus seiring berjalannya waktu aku akhirnya tertarik, wah kayaknya seru nih ikut apa ekstrakurikuler broadcasting gitu. Nah aku ikutlah broadcasting. Habis ikut broadcasting itu di dalamnya situ cuman kita nggak ke penyiar radio sih, apa ya, kayak ya seolah penyiar radio dan penyiar TV sih, kita belajar jadi presenter lebih tepatnya. Nah awal mulanya kayak gitu. Setelah awal mula jadi presenter, nah sebelum aku ikut gitu ya, broadcasting tuh udah pernah bikin satu film sih emang gitu ya, film ala-ala gitu lah ya anak SMA gimana sih. Terus kita juga apa ya sama beliau Ustadz Pokoknya apa itulah. namanya ya Ustadz Rashid itu. Nah terus habis itu kita akhirnya udah lama tuh kan nggak bikin apa-apa, nggak bikin film, udah satu film itu doang. Terus habis itu kak kelas yang bikin. Terus habis itu waktu aku masuk udah kita cuman ya belajar, pertama belajar soal apa namanya broadcasting, penyiaran gitu-gitu, sampai pada akhirnya singkat cerita adalah aku tuh pengen, ayo kita bikin film yuk gitu, bikin film ala-ala gitu. Nah cuman aku juga nggak ngerti aku mau bikin film ceritanya apa, tentang apa, terus kayak gimana tuh nggak ngerti. Jadi awalnya tuh ceritanya tuh yang bikinin Ustadz Rashid itu gitu loh. Habis itu dibikinin cerita, Skrip ya? bahkan modelnya aja nggak skrip. Ya kita juga nggak tahu sebenarnya, aku juga nggak tahu gitu loh, Mas Kiwan nggak tahu juga skrip film tuh kayak gimana, nggak tahu. Jadi pokoknya bikin cerita gitu, tau nggak kayak cerita di buku bahasa Indonesia gitu loh. Ya udah pokoknya bikin cerita aja, urutan alur cerita Kayak sama cerita rakyat gitu ya? ya nggak cerita Ya, rakyat juga, maksudnya- pokoknya cerita lah. Iya. Ya cerita kayak gitu. Terus habis itu ntar ya pokoknya persis lah kayak buku cerita, kayak cerita gitu lah. Ntar dialognya apa juga ditulis di situ, jadi kayak bikin cerita gitu. Nah dibantuin tuh sama Rashid. Habis gitu terus di situ Rashid tuh nge-hire aku sebagai direkturnya, sebagai sutradaranya gitu. Terus akhirnya udahlah kita mulai nih syuting gitu kan. Terus habis gitu saat syuting, aku lupa ya, syuting udah selesai, hampir selesai apa udah selesai tapi editingnya belum selesai gitu loh, aku lupa. Intinya singkat cerita adalah FLS 2M. Nah itu kan buat anak SMA kayak gitulah ya. Nah akhirnya
Ustadz Rosyid tuh nyaranin kita buat ikut. Nah yaudah akhirnya kita ikut dan kita bikin film yang sesuai dengan apa ya tema yang ada di situ gitu loh. Pokoknya lah habis gitu akhirnya kita bikinlah film. Aku ingat banget judulnya tuh Senja di Gerbang Makam. Nah karena tempat pondok kita tuh dekat banget sama makam Gus Dur. Nah deket sama apa parkiran Gus Dur itu. Lah habis itu terus kita apa namanya ikut FLS 2N dan ternyata kita menang juara 2 Jombang. Nah tapi karena juara 2 akhirnya kita kan nggak bisa mewakili ke mana provinsi provinsi. gitu. Itu kan se-Jombang kita juara 2 gitu. Nah terus singkat cerita, nah itu kan kelas 2 SMA nih, terus naiklah kelas 3 SMA. Jadi di sini aku posisinya tuh suka kimia, suka matematika. Nah selama SMA ini ketika udah kelas 2 kelas 2 pokoknya kelas 1 akhir itu aku sering ikutnya tuh olim tuh atau lomba-lomba tuh kimia kayak gitu. Nah aku juga pengen wah aku ntar bakalan kuliah di kimia gitu. Aku udah kayak gitu dan terus orang tua aku juga bapakku tuh mendukung kayak oke ya nanti kuliah di ini aja ITS bahkan ITS gitu teknik kimia aja ambil. Nah jadi kayak udah termindset oh iya kayaknya aku harus ngambil teknik kimia gitu. Jadi bapak pun udah spesifik nyebut teknik kimia. Iya gitu. teknik kimia di ITS kayak gitu. Karena sebenarnya aku kalau disuruh apa ya nentuin kota terus kampus aku sebenarnya masih bingung aku mau kuliah di mana. Terus tapi bapakku bilang udah kamu kuliah di Surabaya aja di ITS. Nah tapi ternyata aku itu awal kelas 3 SMA ada lomba Eagle Junior itu nasional skalanya kan yang diadain Metro TV. Nah waktu itu terus Ustadz Rosyid itu gini ngirim cerita dan itu ngikutin aku sama adik kelasku itu lomba gitu loh, lomba buat ikutan Eagle. Udah singkat cerita. Nah singkat cerita alhamdulillahnya ya kami masuk 5 besar dan waktu itu di Omnibus filmnya kelimanya, jadi semuanya dapat penghargaan sama. Apa itu Omnibus? Omnibus tuh kayak gabungan film, jadi 5 film kita pendek-pendek ini dicari kesinambungannya benang merahnya dan nanti bisa diurutin, jadi kayak 5 film ini berjalan gitu aja alurnya. Tapi padahal ini beda-beda orang dan beda-beda tempat gitu. Karena ada yang di Bengkulu, ada yang di Aceh, ada yang di Solo, ada yang di mana? Ya udah Jombang terus dan pokoknya lain-lain masuklah gitu. 5. Setelah itu Masuk terus habis itu akhirnya pulang. Nah itu kan sekitaran sampai kurang lebih 3 bulan gitu ya. Ditambah habis itu aku sakit. Jadi pokoknya aku kurang lebih 3 bulan gak sekolah. Terus tiba-tiba sekolah lagi tuh ujian tau gak? Ujian tapi aku ada yang nyusul karena aku masih sakit. Terus habis gitu aku ditanyain sama kepala sekolahku, Kiva, kamu habis ini mau lanjut kuliah di mana? Mau ngelanjutin film-film itu atau enggak gitu? Kalau kamu mau lanjutin film-film itu ya lanjutin aja nggak apa-apa. Terus kira-kira pengennya kemana? Kalau mau lanjutin film saya kayaknya mau ke JFA deh pak gitu. Karena waktu itu aku taunya cuman JFA gitu, Jogja Film Academy. taunya dari mana? Waktu di Eagle tuh ketemu sama dulunya juga ikut Eagle, terus sekolahnya di JFA gitu loh. Terus Jogja Film Academy. Nah waktu itu taunya cuma itu gitu loh sekolah film karena nggak tahu yang lain gitu. Itu pun juga cuma tahu JFA gitu doang, nggak tahu dalam-dalamnya gimana. Terus habis itu kata beliau JFA tuh swasta apa negeri gitu kata kepala sekolah. Ini Ustadz swasta. Loh kalau kamu masih ada kemungkinan bisa masuk negeri kenapa nggak masuk negeri aja gitu. Coba deh kamu lihat isi Jogja, cek. Nah singkat cerita aku ngecek, terus aku jatuh hati deh ke isi Jogja. Nah singkat cerita begitu. Tapi tentunya itu nggak mulus ya karena kedua orang tua aku ini ternyata punya keinginan yang beda. Bapakku pengennya aku tetap masuk di ITS teknik kimia dan ibuku ternyata tau nggak pengen aku kuliah di kedokteran dan aku sendiri pengen kuliah di film di isi Jogja. Jadi kita 3 kepala beda banget. Dan itu sampai jadi apa ya bahan obrolan gitu loh sama kepala sekolahku dan lain-lain. Terus habis itu ya dengan banyak usaha doa tentunya ya dari aku akhirnya alhamdulillah aku keterima di isi Jogja dan akhirnya lambat laun aku bisa menemukan hati kedua orang tuaku dan kedua orang tuaku pun percaya banget. Tapi dengan catatan aku harus mondok gitu loh selama aku kuliah. Akhirnya aku mondok di Al-Munawir dan aku bertemu dengan dia begitu teman-teman. Jadi sekarang di isi Jogja jurusan ambilnya jurusan film ya. Jadi jurusan film dan S1 ya maksudnya. S1 betul. Jadi kalau teman-teman yang sekarang nonton video ini orang Jogja atau mahasiswa yang pernah berpendidikan di Jogja pasti
tidak asing lah dengan nama Sewon gitu. Jadi Wonderland. salah satu kecamatan yang perbatasan dengan daerah kota tapi masuknya udah Bantul. Ya, Bantul gitu. Mungkin itu saja. Mungkin itu dulu kali ya. Ntar di dulu, video next bakalan ada cerita cerita lengkapnya apa soal lagi? isi dan santri. Kok bisa santri masuk isi? Nah, Oke. next tunggu video Kalau selanjutnya. rame kita lanjut part 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.